Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai majas perbandingan. Majas atau gaya bahasa digunakan orang agar tulisan terasa lebih menarik, indah, dan hidup. Sebuah tulisan atau karya yang ditulis apa adanya tanpa gaya bahasa kadang-kadang akan terasa hambar dan kurang menarik. Karena itulah orang cenderung menggunakan gaya bahasa dalam tulisannya. Majas perbandingan merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan perbandingan atau pengiasan. Yang termasuk ke dalam majas perbandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, majas personifikasi. Kalian pasti sudah sering dengar kan mengenai majas personifikasi? Majas personifikasi merupakan majas perbandingan yang menganggap benda mati seolah-olah dapat bertindak seperti manusia. Contohnya, penanya menari-nari di atas kertas. Pena merupakan benda mati, tapi dianggap atau diperbandingkan seolah-olah seperti benda hidup yang bisa menari-nari. Karena pada hakikatnya yang bisa menari itu ya benda hidup gitu ya, manusia. Kalau pena, benda mati, kursi, meja, ya nggak mungkin bisa menari ya. Kemudian, angin meraung menjadikan suasana mencekam. Angin meraung. Angin itu pada dasarnya benda mati, tapi diibaratkan atau diperbandingkan dengan benda hidup yang sedang meraung gitu ya. Seperti manusia yang sedang meraung, membuat suasana mencekam. Padahal angin itu tidak meraung, tapi mungkin karena angin kencang jadi seolah-olah meraung seperti manusia. Kemudian, batu besar itu siap menjaga gempuran ombak. Kata menjaga identik dengan keadaan yang siap siaga gitu ya. Menjaga, mengawasi. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup. Namun, dalam kalimat ini dikatakan bahwa batu besar itu siap menjaga gempuran ombak. Jadi diperbandingkan antara batu besar yang benda mati diperbandingkan dengan benda hidup yang siap menjaga gitu ya. Padahal kan batu itu sifatnya tidak berpindah tempat, hanya berada di situ saja. Tapi karena keberadaannya seperti itu dan batunya besar jadi seolah-olah dianggap menjaga gempuran ombak seperti itu. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Kita sering dengar majas ini. Majas metafora merupakan majas perbandingan yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang mempunyai persamaan sifat. Contoh, pemuda adalah bunga bangsa. Nah, jadi diperbandingkan pemuda itu seolah-olah seperti bunga bangsa gitu ya. Bunga yang siap merekah, yang mekar gitu, yang masih segar. Kemudian, jangan menjadi sampah masyarakat. Nah, kalau kita dengar kata sampah, identik dengan sesuatu yang kotor gitu ya. Sampah masyarakat ini diperbandingkan sampah dengan masyarakat sebenarnya yang diperbandingkan. Masyarakat yang selalu mengganggu, selalu membuat kerusuhan, yang membuat tidak merasa nyaman. Nah, ini dianggap seolah-olah mengotori masyarakat. Mohon maaf ini ya, ini bukan bermaksud apa-apa untuk mengatakan orang sampah masyarakat, ini tidak. Ini sebagai contoh. Tapi frasa ini sering muncul di dalam kehidupan kita. Kemudian, tampak sampah menggunung di pinggir pasar itu. Sampah menggunung. Kalau kita dengar kata gunung, kita berpikiran sesuatu yang besar, tinggi, dan menjulang ke atas. Ya, bagaimana layaknya gunung gitu. Nah, jadi sampah menggunung dapat diartikan bahwa sampah itu sudah terlalu banyak hingga bertumpuk-tumpuk jadi tinggi seperti gunung. Jadi metafora ini membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap memiliki sifat yang sama. Sampah menggunung, jadi dianggap sama. Sampah yang sudah bertumpuk banyak dianggap seolah-olah seperti gunung yang tinggi gitu ya, menjulang. Itulah majas metafora yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mempunyai persamaan sifat. Kemudian ada majas alegori. Alegori berarti cerita singkat yang mengandung kiasan. Majas alegori berarti perbandingan yang utuh. Contoh,
Misalnya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dengan cara seperti ini. Raihlah cita-citamu dengan baik. Hidup ini penuh cobaan, banyak batu karang, bukit, dan laut yang harus dilewati. Kalau kita ingin berhasil, kita harus dapat melewati semua itu dengan baik. Oleh karena itu, selalu berhati-hatilah dalam segala hal. Jadi majas yang disampaikan ini bermakna bahwa ketika kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus berusaha, harus berjuang, bekerja keras, melewati segala prosesnya, melewati segala rintangan yang menghadang. Tapi bukan semata-mata kita harus melewati bukit, kita harus menyeberangi lautan, kita harus melewati batu karang. Tidak seperti itu untuk sukses. Tapi batu karang, bukit, laut itu adalah simbol dari proses menuju kesuksesan. Jadi di dalam kalimat ini menyiratkan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu tidak instan. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh usaha. Ya contohnya seperti membangun channel ini misalnya. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Tapi tidak harus melewati lautan, tidak harus mendaki bukit, tidak harus melewati batu karang, ya, tidak harus melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra seperti Ninja Hattori. Tidak sedenotasi itu maknanya. Ya, kita perlu tahu bahwa majas itu memiliki makna konotasi, punya makna sampingan. Jadi ketika kita memaknai majas, tidak serta-merta kita memaknai arti sebenarnya yang ada di dalam kata itu. Kita harus mencari makna lain di balik kata itu. Itulah indahnya bahasa sastra. Itu fungsinya majas untuk memperindah, untuk membuat karya itu lebih menarik. Nah, itulah majas alegori. Jadi disampaikan secara utuh, secara terus terang, secara keseluruhan. Selanjutnya ada majas perumpamaan. Majas perumpamaan merupakan majas perbandingan yang membandingkan suatu benda dengan benda lain, sehingga benda atau sesuatu yang dibandingkan mempunyai pengertian yang semakin jelas. Nah, ini hampir sama dengan metafora, tetapi makna yang disampaikan itu lebih tersurat gitu, karena ada kata-kata yang membantu dalam membandingkan dua hal ini. Contoh, bibirnya merah bagaikan delima merekah. Ada kata bagaikan. Nah, kalau bagaikan ini kan artinya menyerupai, ya, seperti. Jadi dianggap sama, bibirnya yang merah itu dianggap sama seperti delima yang merekah. Nah, jadi kita lebih gampang dalam memaknai kalimat-kalimat yang ada dalam majas perumpamaan. Contoh lain, wajahnya yang cantik bagaikan wajah bidadari di kayangan. Nah, jadi diperbandingkan antara wajahnya yang kita tidak tahu itu entah wajah siapa ya, diperbandingkan dengan wajah bidadari yang di kayangan. Yang ada di pikiran kita kalau kita mendengar kata bidadari, ya bidadari itu cantik. Ya. Bidadari itu perfect, itu sempurna. Nah, diperbandingkan dengan wajahnya yang cantik seperti bidadari. Walaupun kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat wajah bidadari itu sebenarnya seperti apa, secantik apa. Nah, tapi yang ada di pikiran kita, yang sudah tertanam di pikiran kita sampai sekarang ini, bahwa bidadari itu ya cantik, luar biasa cantik. Yang kita tahu seperti itu. Ya, nah jadi diperbandingkan dua hal yang berbeda, tapi lebih jelas maknanya dalam majas perumpamaan ini. Contoh lain, pendiriannya yang selalu berubah bagaikan baling-baling di atas bukit. Nah, kalau kita lihat baling-baling di atas bukit, kalau angin mengarah ke barat, maka baling-baling itu ya berputar ke barat. Kalau angin mengarah ke timur, ya baling-balingnya berputar ke timur. Jadi tidak ada ketetapan. Selalu berubah, tergantung arah angin. Ya. Nah, jadi seperti itulah diibaratkan pendiriannya. Diperbandingkan dengan baling-baling yang ada di atas bukit yang selalu tidak pernah tetap pergerakannya, mengikuti kemana arah angin. Nah, jadi seperti itulah. Pendiriannya selalu berubah, gak pernah tetap, gak pernah teguh pada pendirian. Nah, diibaratkan seperti baling-baling di atas bukit. Nah, itulah majas perumpamaan. Ada kata-kata yang dapat menandai majas perumpamaan. Misalnya, kata bagaikan, seperti contoh yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada kata umpama,
ada kata bagai, ada kata laksana, ada kata ibarat. Nah, kata-kata inilah yang membuat majas perumpamaan itu memiliki makna yang lebih jelas daripada majas metafora. Karena perbandingannya jelas, gitu, dan memaknakannya jelas. Jadi ketika kita menjumpai kalimat seperti ini, berarti ini adalah majas perumpamaan. Jadi kita tidak harus lagi menggali, ya, tidak harus lagi menggali perbandingan-perbandingan yang disampaikan, karena sudah jelas diperbandingkan perbandingannya seperti apa. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, dari kata-kata yang menandai dalam majas perumpamaan itu. Nah, itulah majas-majas perbandingan yang sering kita temui baik di dalam soal, ya, dalam pembelajaran di sekolah. Nah, walaupun pada dasarnya majas itu banyak. Kalau kita jabarkan di dalam satu video pembelajaran ini ya tidak selesai-selesai. Ya, tidak cukup gitu ya, terlalu panjang nanti waktunya. Nah, jadi ini adalah majas-majas yang sering, yang kerap kali kita jumpai, yang kita dengar, yang kita temui di soal-soal. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai majas perbandingan. Untuk penjelasan majas yang lain, nanti akan dijelaskan melalui video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.